Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore, selamat Paskah. Baik, menjadi lebih istimewa lagi bahwa bulan ini kita masuki bulan Maria, ya, di mana kita boleh berdevosi kepada Bunda Maria dengan mungkin berbagai cara yang cocok dengan Anda sendiri, mau rosario, novena, dan seterusnya. Dan juga yang paling utama adalah Ekaristi, seperti saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita bisa memperhatikan ada orang-orang banyak mengikuti Yesus itu karena melihat mujizat yang dilakukannya. Ya. Tadi dikatakan berbondong-bondong. Ya. Berbondong-bondong ya seperti rombongan begitu ya. Kemana Yesus pergi dibuntuti, kemana saja. Ya. Dibuntuti terus, bahkan ketika tadi kita tahu Yesus menggandakan roti dan ikan, mereka jauh lebih bersemangat lagi untuk ikut Yesus karena mujizat yang dilakukannya. Ya sebenarnya itu sah-sah saja ya ketika orang itu tertarik pada Yesus ketika ia melakukan mujizat ini dan itu ya. Karena memang membawa sukacita yang besar, membawa pemulihan bagi siapa saja yang membutuhkan. Namun juga perlu diperhatikan bahwa mengikuti Yesus rupanya juga harus dilandasi dengan iman yang benar. Tidak hanya terkagum-kagum atau sampai terharu biru ya melihat mungkin film tentang Yesus berbuat ini berbuat itu, tapi kemudian setelah itu selesai tidak berbuah apa-apa dalam hidup sehari-hari, rasanya kok sayang sekali. Maka iman akan Yesus ya, mengikuti Yesus itu harus juga dilandasi dengan iman yang benar, yang penuh, tidak setengah-setengah atau selera pribadi. Seperti yang diajarkan oleh Santo Athanasius yang kita peringati hari ini ya. Tadi saya sampaikan di awal, dia adalah seorang rahib, uskup dan pujangga gereja. Konteksnya waktu itu gereja itu banyak sekali digempur oleh ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang ya dalam tadi yang saya sampaikan menolak Yesus itu anak Allah. Yesus itu hanya ciptaan biasa ya seperti manusia biasa. Itu iman yang keliru. Bagi Athanasius ya, mengikuti Yesus itu perlu dengan iman yang benar. Dan iman yang benar dijaga dengan tekun membaca sabda Tuhan, doa dan latihan rohani. Termasuk diantaranya mungkin Anda lakukan sepanjang bulan Maria ini. Harapannya itu memupuk iman Anda, bukan hanya kemudian sekedar ritual belaka ya, rosario saja lalu setelah itu tidak ada buahnya. Rasanya sayang sekali bahwa itu semua sebenarnya dimaksudkan untuk kemudian menambah iman kita, menguatkan. Semakin mengenal Yesus, semakin membuat iman kita kuat. Dan kita juga perlu mengetahui bahwa mengikuti Yesus itu juga bukan melulu karena mujizatnya, tetapi karena kesetiaannya di jalan salib dan penderitaan. Suatu hal yang sangat dekat-dekat dengan kehidupan manusia ya. Kehidupan manusia kan tidak hanya soal senang-senang saja, tapi juga ada kalanya menderita, ada kalanya sedih ya. Dan Yesus juga melalui jalan itu. Jadi kemuliaan Yesus tidak ujuk-ujuk lalu mulia begitu, Yesus senang-senang saja, tidak, tapi juga ada kalanya Yesus juga merasakan derita bahkan kematian. Itu yang dialami Yesus. Dan Yesus melakukan itu semua dengan kesetiaan, bukan hanya setengah-setengah saja. Kalau pas saatnya mendapat popularitas, lalu Yesus tampil gitu. Lalu kemudian kalau dia diincar oleh orang-orang yang membenci, lalu dia sembunyi, dia melarikan diri, tidak. Yesus tidak seperti itu.
Mau sakit, mau senang, mau susah, mau sakit, mau sehat, mau senang, mau sedih, dia terus setia di jalan itu. Tidak hanya pilih-pilih sesuai selera pribadi atau mengorbankan orang lain supaya orang lain itu menderita, bukan dirinya. Itu bukan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pertanyaan permenungan, apakah kemudian kita berani ikut Yesus dengan setia dalam situasi dan kondisi apapun? Dalam sehat dan sakit, untung dan malang, suka dan duka, apakah kita mau setia seperti itu? Memang pengalaman dalam Injil hari ini rasanya sukacita sekali ya. Ketika orang lapar, lalu Yesus memberikan makan, ya, menggandakan, senang sekali. Nah, kalau kemudian di lain waktu, doa yang kita panjatkan itu rasanya tidak dikabulkan, itu rasanya bagaimana? Apakah kemudian kita mau tetap setia? Itu pertanyaannya. Saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Kristus sejatinya membawa harapan bahwa yang setia mengikuti jejak Yesus sepanjang hidup, tidak peduli apapun situasi dan kondisinya, akan beroleh sukacita surgawi. Sukacita yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Ini yang sebenarnya menjadi makna Paskah. Ya. Maka juga kemudian peristiwa Paskah itu juga menjadi momentum peringatan akan Tuhan yang sedang memberi semangat untuk melanjutkan perjuangan hidup. Hidup kemudian menjadi lebih bergairah harapannya dan punya pengharapan untuk terus maju bersama Tuhan. Ya. Yesus ini kalau mau dihitung-hitung, dia setelah mati, bangkit, kalau kemudian sebenarnya kalau tidak kalau pengen menuruti egonya ya, karena sebelum-sebelumnya Yesus ini disakiti, ya dikecewakan, ya sudah setelah mati, bangkit, ya sudah nggak perlu lagi menampakkan diri kepada para murid. Biarlah para murid itu sedih, takut, ya dikejar-kejar, ya. Tapi itu bukan Yesus. Ya. Yesus setelah mati, bangkit, dia mau menampakkan diri, mau menghibur para muridnya yang ketakutan, yang kehilangan harapan, yang bingung arah hidupnya mau bagaimana sepeninggal Yesus. Padahal Yesus kalau mau tadi ya termakan dendam, ya ngapain? Ya biarin aja para murid itu menderita sedih ya. Wong sebelum-sebelumnya Yesus ini ditinggalkan, Yesus dibiarkan menderita. Para murid lari kocar-kacir. Mereka-mereka yang menerima berkatnya nggak ada lagi. Yang barangkali yang tadi menerima roti ya, itu mana suaranya ketika Yesus itu menderita? Enggak ada. Dan Yesus mau meladeni orang-orang semacam itu yang dalam tanda kutip tidak tahu berterima kasih. Yesus mau mengasihi ya. Jadi kebangkitan Yesus yang menampakkan diri itu untuk itu. Supaya kita semua akhirnya ya tidak hanya para rasul, juga tidak hanya orang-orang yang sehidup dengan zamannya. Itu kemudian kita semua yang ada di sini akhirnya juga memperoleh buah-buah kebangkitan. Kita punya harapan lagi, punya semangat lagi, punya arah hidup yang jelas, meskipun memang hidup harian kita tidak sedang baik-baik saja. Maka mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan mohon agar supaya rahmat Paskah ini sungguh-sungguh berbuah dalam hidup kita, menjadikan hidup kita lebih bersemangat lagi. Kita punya semangat untuk terus berjuang, melanjutkan perjuangan hidup kita masing-masing sampai pada kesudahannya. Mari kita juga mohon kemurahan hati dari Bunda Maria agar terus mendampingi kita, mendoakan kita dalam setiap saat hidup kita, supaya kita pun akhirnya boleh dihantar kepada Yesus Putranya. Berkat Tuhan menyertai kita semua.